Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya dengan Muhammad Yusuf Zakaria dengan nomor induk mahasiswa 27030252888, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP PGRI 17 Bogor kelas 7 dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya, anak-anak? Sehat-sehat semuanya ya? Segar badannya? Dan pikirannya? Nah, untuk supaya hari ini agar belajar kita semangat, segar, dan mendapat ilmu yang berkah, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Berdoa mulai. Apriliana, Asep Nawawi. Sebelum kita memulai belajar, supaya semangat belajarnya dan kita meningkatkan rasa nasionalisme serta bangga jadi putra putri Indonesia, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Maju dan Gentar. Masih ingat? Lagu ini menggambarkan, mengajarkan kita untuk semangat selalu membela kebenaran. Ketika kita melihat di depan kita ada sesuatu yang salah, kita coba untuk ingatkan. Sesuai dengan materi pada hari ini, kita akan belajar tentang tema bagaimana menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Apa itu sholat, apa itu zikir, dan apakah benar dengan sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Baik, anak-anak silakan perhatikan dulu materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai materi pada hari ini tentang menghadirkan salat dan zikir pada kehidupan sehari-hari, anak-anak wajib melihat sebuah gambar animasi berikut ini. Beberapa hal kejadian sering kita temukan di masyarakat maupun media sosial. Animasi berikut adalah contoh salah satu dari perbuatan keji dan munkar, yaitu mulai pencurian yang semakin diberitakan, pembunuhan yang menghiasi berita menakutkan, kasus penyuapan yang tidak tertahankan, narkoba yang semakin merajalela, bullying yang membahayakan, dan kasus lainnya. Perlu kita ketahui, siapapun yang melakukan kemungkaran di dunia ini, mereka berakhir hidup dengan sengsara dan penderitaan, antara penjara atau nanti mati masuk neraka. Bagi seorang umat muslim yang beriman, untuk memperoleh ketenangan hidup, jalan satu-satunya yang Allah janjikan adalah dengan mendirikan sholat dan memperbanyak berzikir kepada Allah. Dengan demikian hidup kita akan selamat dan bahagia.
Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 yang artinya, hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu, sebagai umat Islam yang beriman, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, mengajak sesama muslim untuk bertakwa dan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Target pembelajaran hari ini, memahami konsep serta menghubungkan hakikat salat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar dalam kehidupan sehari-hari. Menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan salat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial saat ini. Membuat quote tentang salat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial atau media lainnya. Baik, teman-teman sekalian, tentang materi yang akan kita pelajari hari ini adalah memahami secara mendalam apa sholat dan zikir. Sholat adalah ibadah yang diwajibkan kepada umat muslim 5 waktu dalam sehari. Dan zikir merupakan sebuah ibadah pendekatan diri kepada Allah lewat dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Ada yang Allahu Akbar, itu namanya apa? Takbir. Subhanallah berarti tasbih. Kalau alhamdulillah berarti disebut tahmid. Kalau yang takbir berarti la ilaha illallah. Maka dengan zikir ini, ketika terus-menerus kita ucapkan, akan menanamkan dalam hati kita dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Sekarang coba sebutkan satu dari kelompok ini, perwakilan satu sikap yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke, betul, tepuk tangan buat. Dari kelompok 4, Zikir dan salat kita lupa dengan maksiat. betul semuanya? Bolehkah saat kita punya masalah kita sholat? Oke, ini bukan hanya pernyataan tapi pertanyaan. Apakah ketika kita punya masalah kita harus sholat? Nah, itulah jawaban materi pada hari ini. Pada saat anak-anak punya masalah apapun, maka sholatlah sebagai solusinya. Dalam sholat kita berdoa, dalam sholat kita bersujud, dalam sholat pun ada zikir. Karena materi hari ini kita tidak memperdalam, tapi untuk bagaimana mencegah diri kita dan orang lain dengan membuat kuat. Ada yang tahu kuat? Ada yang tahu kuat? Apa? Najma? Kata-kata Kata-kata. Yang lain? Kuat adalah motivasi. Baik. Kata-kata motivasi atau kata mutiara yang dibaca oleh orang lain yang dapat mencegah siapapun membacanya, minimal kita mengingatkan. Baik. Bapak akan membagikan satu tugas kelompok hari ini, yaitu tugas kelompok membuat quote. Di sini ada lembar kerjanya. Silakan diisi, buat kata dan kalimat quote yang sangat cantik dan indah. Nanti akan kita pasang di mading kelas. Ini untuk kelompok 1. Silakan di kelompok sudah ada tugas kata kerja dan juga ada lembar kosong untuk membuat quote yang paling terbaik. Dibagi tugas ya, ada yang menuliskannya, ada yang membuatnya. Dihias dengan secantik mungkin, kerjasama. Silakan dikerjakan.
yang cantik, berindah nanti agar wajahnya makin mantap. Baik, anak-anak sudah selesai semuanya? Keren, luar biasa. Setelah selesai nanti silakan diawali dari kelompok 2 deh. Kelompok 2 untuk maju ke depan menampilkan hasil karya kuatnya dan sekaligus mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sedang mengatakan perkenalkan nama saya Riri Ramsudi. Perkenalkan nama saya Rafael Putra. Perkenalkan nama saya Najwa Salsabila. Perkenalkan nama saya Felicia. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kami membuat quotes Islami. Hasil quotes kami adalah zikir adalah perisai. Apa? Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Apa buatnya? Buat kami adalah bibir bergetar, hati berzikir, nyawa pun melayang. Wow. Tolong jelaskan maksud dari quote-nya. Jika adalah latihan hati, maksudnya adalah untuk melindungi hati dari rasa malas dan benci segala perkara. Apa manfaatnya setelah kita belajar membuat quote? Maka itu saling mengenal satu sama lain, sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Kelompok 1 izin bertanya. Apa arti dari pertemuan cinta antara hamba dan Tuhannya? dengan zikir kita bisa merasa dekat. Oke, makasih. Setelah anak-anak semuanya buat kuat luar biasa, kata mutiara dan kuatnya sangat bermakna dan itu bisa membuat kita lebih memahami makna sholat dan zikir. Nanti tugasnya ditempel di mading ya. Nanti jangan banyak bikinnya supaya bisa dibaca oleh teman-teman yang lain. Selanjutnya setelah menampilkan karya kuatnya, Bapak tentunya akan menguji kemampuan anak sekalian bagaimana pemahaman tentang sholat dan zikir. Silakan nanti Bapak akan membagikan anak sekalian mengisi soal berupa pilihan ganda dan esai. Nah, balik pause. Setelah kita belajar memahami tentang salat dan zikir serta membuat kuat, sebelum mengakhiri pelajaran, Bapak mau bertanya, apakah ada pelajaran berharga pada hari ini? Ada. Apakah membuat kuat Islami mudah atau susah? Mudah. Siapkah anak-anak nanti untuk menyebarkan kebaikan di media sosial? Siap. Tentang anak-anak semua. Simpulkan bahwa sholat dan zikir merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim untuk menyebarkan kebaikan. Sebab dalam Al-Quran disampaikan tadi bahwa sholat dan zikir mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jika ada teman-teman kita yang mendekati berbuat kemungkaran, kita berusaha untuk mencegahnya dengan lisan, dengan perbuatan yang selemah-lemahnya adalah dengan doa.
Semoga hari ini kita mendapat pelajaran berharga, kita menjadi pelajar-pelajar yang memiliki jiwa yang kuat, terhindar dari keji dan duka. Kita tutup pembelajaran dengan mengucapkan Alhamdulillah. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Siap. Berdoa mulai. Assalamualaikum